Itu ngipek. Kepalanya kayak Pandi sih. Terima kasih semuanya yang udah pada ikut gabung buat Zoom hari ini. Zoom BKSN yang pertama ya. Maaf, kepalanya Bu Rifka coba kelihatan. Cuma kelihatan rambut sama kacamata. Nanti kita ngeliatin kacamatanya doang. Ya, Bu Rifka, naik ke atas. Kenapa? Berdiri. Nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan ya. Duduk di bangku atuh. Di kursi naik. Naik ke kursi. Enggak, bawa aja. Itu mau nyumput eta mah. Iya. Cuma lihat kepintarannya aja. Kenapa? Ngelihat kepintaran. Kepalanya doang. Dikit lagi. Kelihatan jidatnya. Jidatnya doang. Lihat kepintarannya, lihat ininya, dahinya. Lagi. Pakai dingklik kali dingklik. Kayak jojodok. Jojodok. Di bangku kecil ntar. Besok belum masuk. Laku jas ya. Silau. Mari kita mulai ya. BKSN yang pertama ini. Yang dibawakan sama Bapak Agus. Dipersilakan Pak Agus. Terima kasih Bu Rifka. Selamat malam Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus. Suster, ada suster kah? Selamat berjumpa dalam acara pertemuan BKSN tahun 2021, pertemuan yang pertama. BKSN pada tahun ini bertema Yesus sahabat seperjalanan kita. Baik, biar waktunya tidak terlampau berlarut-larut, karena nanti pasti akan banyak diskusi. Kita akan memulai dengan lagu pembukaan. Silakan Bu Maria. Pak Agus, tolong di-unmute. Ya. Terima kasih Bu Maria untuk lagunya. Terima kasih Bu Lana yang sangat membantu saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada acara kita pada malam hari ini, pertemuan pertama kita pada malam hari ini bertema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Lalu bacaan kita nanti pada malam hari ini seperti yang sudah terlihat di layar dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Bulan Kitab Suci Nasional 2021 mengangkat tema Yesus sebagai Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi sosial, maaf ada gangguan. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual di mana dunia saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih anak-anak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita yang berseru kepadanya.
Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan keberadaan iman kita bahwa Yesus senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Suster, tujuan pertemuan kita pada malam hari ini adalah agar kita lebih menyadari bahwa Yesus hadir untuk memberikan rasa aman dan tenang di tengah situasi yang mencemaskan dan menakutkan. Baik Bapak Ibu dan Suster dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya Pak Agus, tolong di-mute, Pak. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Baik Bapak, Ibu, Suster, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai pertemuan kita dengan doa pembukaan. Kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tenang, tentang tawa, bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup penuh tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. 33. Sampai 33. Saya minta 2 relawan, 1 laki-laki, 1 perempuan untuk bergantian membacakan. Ibu-ibu siapa yang bersedia membacakan ayat genap? Ibu Maria. Ya, Ibu Maria. Lalu silakan Bapak Ibu Saudara yang mau membacakan ayat ganjil, siapa yang bersedia? Bapak siapa? Bapak Yong. Silakan Bu Maria. Bacaan dari surat Injil Matius ayat 14
bab 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketiga hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Demikianlah sabda sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Bu Maria dan Pak Akyong yang sudah membacakan dengan sangat luar biasa ya. Intonasinya enak banget, jadi kita mudah memahami. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pendalaman teks kitab suci. Apakah Bapak Ibu masih perlu membaca perikop tadi? Mau mengulang lagi atau kita akan langsung masuk di pendalaman teks? Kita baca sekali lagi dalam hati ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Lana. Baik Bapak Ibu,
saat ini kita masuk di dalam diskusi, ya. Semua bisa melihatkan di pertanyaan pertama di layar, sudah terlihat sangat jelas. Apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Yesus naik ke atas Yesus naik ke bukit dan berdoa. Iya. Betul sekali. Terima kasih. Lalu yang kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Anak-anak juga boleh jawab ya. Ya, silakan. Boleh di-unmute Bapak Ibu supaya langsung menjawab. Silakan, Suster. Bebas ya, boleh siapa aja ya? Iya, silakan. Boleh, kita siapa aja. Yesus datang berjalan di atas air dan tenanglah. Murid-murid Yesus panik karena adanya badai dan angin sakal. Ya. Suara Suster kurang keras. Murid-muridnya takut karena adanya badai dan angin sakal. Ya, Agus, Suster sudah jawab. Iya, terima kasih Suster. Betul sekali Suster. Apalagi yang kira-kira yang membuat para muridnya takut ya? Datang, tenanglah, jangan takut. Malam. Para murid panik karena kapalnya terombang-ambing, khawatir tenggelam. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya panik, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ya. Baik. Sekarang pertanyaan ketiga, semua boleh menjawab ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Bebas. Yang paling banyak menjawab nanti dapat hadiah. Sepeda, dapat sepeda. Jokowi dong. Dapat sepeda dari Pak Jokowi, kita langsung ke Pak Presiden. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga.
Apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Silakan cepat. Ayat 26-27. Ya. Berteriak karena takut. Iya. Murid-muridnya Iya. berteriak terkejut, Ya, terus karena berteriak takut. karena takut. Dikira Iya, hantu. betul. Hantu. Tuhan memperkenalkannya, jangan takut, ini aku. Ya, Iya. betul. Betul sekali. Terima kasih, Bu. Memperkenalkan dirinya ya. Iya. Yesus memperkenalkan dirinya. Langsung ke pertanyaan yang keempat. Apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Ada dua pertanyaan. Lalu, apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam dan apa tanggapan Yesus? Terus tidak percaya kalau Tuhan, dia bilang, Tuhan suruh dia datang, Petrus datang. Petrus mau menghampiri Tuhan di atas air. Iya, betul. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bentar. Ya. Apa reaksi Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam dan apa tanggapan Yesus? Ayo. Tuhan, tolong. Tuhan, Terus suruhlah merasa aku takut. datang kepadamu berjalan di Petrus atas air. ketakutan. Dan mulai ragu. Tuhan, tolonglah aku. Iya. Imannya mulai goyang, Petrus. Lalu Tuhan Yesus setelah Petrus berteriak minta tolong, Dia memegang tangan Petrus. Tuhan memegang tangan Petrus. Kemudian Yes. berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? iya. Betul sekali. Terima kasih. Ini cepat sekali ya. Kita cepat Saya dapat selesai. sepeda ya. Sekarang pertanyaan yang kelima. Murid Apakah apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Ayo. Dorong para 32-33. Yakin Yesus adalah anak Allah. Karena para murid melihat bahwa angin pun tunduk kepada Yesus. Yes. Bulanan yang dapat hadiah nanti. Iya betul. Saya nggak pegang kitab suci, jadi lihat layar. Jawabannya banyak. Ya, ya langsung dilihat layar cepat sekali ya karena langsung di situ pas jawabannya Ada yang tulisannya kan ayat berapa gitu. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Belum selesai ya. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan. Saya bacakan dulu ya dari rangkuman dari Injil Matius pada malam hari ini. Penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa setelah membuat mukjizat memberi makan orang banyak hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Dalam perjanjian lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Misalnya Musa yang berdoa di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Dalam Injil Matius, gunung adalah sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapa yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam menjalankan misi pengutusannya mewartakan kerajaan Allah. Perhatian kemudian diarahkan kepada para murid Yesus.
Mereka dilukiskan sedang panik karena diombang-ambingkan gelombang tinggi lantaran angin sakal. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus seperti seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun, para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam situasi inilah, Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan demikian, dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Menanggapi perkenalan diri Yesus, Petrus mewakili murid-muridnya berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata-kata Yesus ini menyiratkan keraguan Petrus, sehingga sekaligus imannya. Yesus selalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan tiupan angin, ia pun panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus, Tuhan, tolong aku. Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah-tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus yang lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak semakin tenggelam. Tindakan mengulurkan tangan ini mengingatkan akan kepercayaan pemazmur kepada Allah yang membebaskan orang dari bencana. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Bisa kita baca dari Mazmur 18 ayat 16. Atau ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Bisa kita baca dari Mazmur 144 ayat 7. Pengalaman para murid melihat Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air, melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam, dan melihat Yesus meredakan angin sakal, membuat mereka mengakui dan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Bisa kita baca dari ayat 33. Status Yesus sebagai anak Allah sebelumnya diwartakan oleh suara dari surga dalam Matius 3 ayat 17 dan akan muncul lagi dalam pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16 serta dalam pengakuan kepada pasukan Romawi dari Matius 27
ayat 54. Jadi identitas Yesus sebagai anak Allah yang mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah mendapat perhatian penting dalam Injil Matius yang kita baca. Selanjutnya kita akan sharing dan aksi nyata dari bacaan Injil pada malam hari ini. Nah, yang pertama, ini boleh banyak orang ya, boleh lebih dari satu orang yang mau sharingkan. Jadi di sini nanti ketika Bapak Ibu sharing, suster dan anak-anak yang akan sharing, di sini jangan memakai kata kita atau kami, tetapi memakai kata aku atau saya. Karena itu sharing iman pribadi lepas pribadi. Ya, Bapak Ibu, jadi pengalaman Bapak Ibu secara pribadi, jadi nanti menggunakan kata saya atau aku. Begitu, sekarang kita sudah lihat di layar, sharing dan aksi nyata, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku, dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah. Silakan. Ibu Siska kan? Menjadi miskin. Silakan Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari. Ayo yang punya pengalaman jangan dibagikan ya. Karena kalau kita tidak men-sharingkan pengalaman iman kita, itu berdosa loh. Kalau persoalan dan kesulitan hidup pasti ada ya. Iya, pasti. Hanya kalau saya sih ya puji Tuhan karena mungkin anugerah ya Pak Agus. Jadi nggak sampai membuat iman kepercayaan saya pada Tuhan itu goyah. Persoalan dan kesulitan hidup pasti banyak kok. Iya. Benar. Yang penting komunikasi antar kita berdua nih, komunikasi. Apalagi saya sendiri nih sama komunikasinya sama siapa? Ya sama anak-anak. Iya. Sama anak-anak komunikasinya. Daripada goyah. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ibu tidak sendiri loh, Tuhan Yesus selalu ada buat Ibu loh. Amin. Masih ada, Bapak masih ada di sini. Iya, Bapak itu kan tetap ada. Bapak itu kan hanya selalu ada. Iya, Bapak selalu ada. Kita percaya Bapak beralih kehidupan yang hidup yang fana menuju pada hidup yang abadi. Bapak menjadi pendoa buat Ibu Kili dan putra-putri yang serta cucu-cucu yang sangat disayanginya. Amin. Kita setiap hari berdoa buat Bapak loh, Bu. Setiap hari saya sebut nama Bapak dalam doa saya loh. Ya. Kalau saya jam 5 doa untuk Bapak. Nanti jam 8 Rosario. Kalau yang Rosario jam 8 itu harus. Karena itu permintaan Bapak sendiri selama dia sakit. Oh, puji Tuhan. Ya. Itu warisan loh, Bu. Itu warisan yang sangat berharga loh. Oh, bukan berharga itu. Tidak ada harta juga tidak. Tidak berharga itu. Itu Rosario itu lebih berharga. Iya, itu Oke, lanjut. Berharga. Ya. Terima kasih Bu sharingnya. Daripada nangis lanjut. Pak Agus, mungkin saya tambahkan Pak Agus. Saya baru ingat bahwa persoalan mungkin bukan kesulitan hidup, tapi persoalan waktu saya SMA dulu, itu sih saya belum dibaptis. Hanya saya simpatisan Katolik gitu, tiap minggu ke gereja. Gitu. Nah, melihat teman-teman yang saya pikir orang-orang Katolik itu menyenangkan, loh kok kayak begini. Nah, akhirnya saya tuh
iman saya kepada Tuhan Yesus yang memang belum dibaptis, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat saya gitu. Kemudian ya saya sempat tuh meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kebetulan saya punya wali kelas itu seorang Buddhis, baik banget. Seorang ibu guru, jadi wali kelas baik, bimbing saya sampai akhirnya ngajak tiap hari Minggu itu dia ngajak saya itu dia jemput loh ke kontrakan saya, kan dulu saya di Bandung kontrak. Jadi datang gitu ya, jemput, terus dibawa ke wihara ya. Nah selama 3 bulan itu saya merasakan kok adem punya di sini tuh orang-orangnya penuh cinta kasih gitu. Nah tapi akhirnya di satu titik saya merasakan, aduh saya kayaknya nggak bisa ninggalin Tuhan Yesus deh. Kayaknya ada yang beda gitu, damai sejahteranya beda gitu. Nah akhirnya saya putuskan saya kembali lagi ke Katolik dan saya pikir saya tidak boleh melihat manusia lagi. Karena manusia bisa mengecewakan saya. Yes. Nah, sejak saat itu ya puji Tuhan, kemudian saya kuliah di Untar di Jakarta dan di situ saya punya relasi banyakkan orang-orang Katolik. Nah, bersama-sama mereka kita dibaptis gitu, udah tua-tua gitu dibaptis dan ya puji Tuhan ya sampai sekarang ya walaupun kesulitan hidup apa tetap saya pegang Tuhan gitu. Yes, amin, Puji amin. Tuhan. Ya, terima kasih sekali Bu Lana ya, sharingnya sangat menguatkan. Ya, saya sangat setuju dengan Bu Lana tadi. Jadi ketika kita sehebat apapun manusia, seluar biasa apapun manusia, ketika kita mengandalkan mereka pasti suatu ketika kita kecewa. Tapi mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Amin. Pasti masih banyak yang mau sharing kan, waktunya masih panjang loh, kita sampai jam 12 malam. Hadiahnya Oh, naik nggak? Agus Saya live aja udah deh. bukan sepeda kan? Pinggang sakit. Nanti hadiahnya jalan-jalan ke kebun saya. Oh, stik sayur. Nanti kita masak-masak di kebun. Ore, asik. Nanti habis pandemi ya. Iya, kita sama-sama ya. Di kebun aman Bu, tenang Bu. Corona lari semua di sana. Amin. Saya cari Corolla. Ya, betul. Corolla udah nggak dibuat, Bu. Ayo, ini yang muda-muda mana nih? Yang muda-muda kok nggak ada yang tampil? Ayo silakan. Pak Akyong. Ayo Pak Akyong mau sharing. Pak Akyong yang masih berondong. Saya nih Pak Agus. Pak Agus. Siap. Ya. Kalau benar kata Bu Lana ya, kalau persoalan dan kesulitan hidup itu nggak pernah berhenti sih dari dulu sampai sekarang. Cuma terakhir kesulitan hidup dan persoalan saya tentu saja ketika suami saya meninggal lagi tanggal 7 Juli yang lalu ya. Dari situ saya tuh benar-benar bingung gitu, apa yang mesti saya lakukan ya, kehilangan seseorang yang begitu dekat gitu ya. Yeah. Saya juga nggak mengerti gitu, apa kok tiba-tiba kok jadi gini ya gitu ya. Padahal baik-baik amat juga enggak juga sih ya. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan, tetapi puji Tuhan iman saya tuh nggak pernah goyah kepada Tuhan. Saya malah mengatakan, aduh saya percaya deh Tuhan itu yang akan mendampingi saya terus-menerus gitu. Meskipun saya berpikir bahwa ini benar-benar kesulitan hidup yang saya juga nggak tahu besok bisa saya atasi nggak ya gitu. Cuma itu kata Bu Lana juga benar banget gitu, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak menjadi goyah. Karena itu saya merasa karena saya mempunyai begitu banyak teman, begitu banyak kawan yang senantiasa berdoa buat saya. Jadi iman kepercayaan saya tuh semakin mantap, bukannya semakin hilang ya. Bahwa dengan doa tuh bisa ya meringankan beban saya gitu. Itu aja Pak Agus. Iya. Terima kasih Bu Siska. Luar biasa ya. Memang betul sih. Kalau kita betul-betul bersandar pada pertolongan dan campur tangan Tuhan, kita akan dikuatkan loh. Dan memang kasih Tuhan kepada kita itu seperti tadi
katakan bahwa memang tidak hanya membuat kita menyanyi, bahagia, tetapi terkadang kasih Tuhan itu membawa kita menangis bersama. Ya. Dan Oh, gitu. di situ kita tetap mengandalkan Tuhan mengizinkan kita menangis, tapi Tuhan hadir, gitu loh. Oh, Dan tetap gitu ya? hadir. Iya. Oh, Ya, jadi seperti yang dialami Bu Siska tadi, benar, itu benar, sebenarnya benar. juga perwujudan kasih Tuhan ya, karena mungkin kalau Bu Siska tidak melewati masa-masa seperti itu, mungkin tidak merasakan kasih Tuhan lebih lagi dalam kehidupan Bu Siska Betul, kan. betul. Ya, tapi peristiwa itu kan akhirnya membawa Bu Siska merasakan bahwa ternyata kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan Bu Siska. Betul. Gitu kan. Iya, gitu. Terima kasih Bu Siska ya, sangat menguatkan loh sharingnya. Ya. Ayo, masih ada lagi kah? Ini asik loh kalau sharing gini, menyenangkan banget dan sangat Hadiahnya menguatkan. udah nggak sepeda kan Pak Agus? Corolla, kata Bu Kili. Adanya nanti numpang mobil Corollanya Bu Kili. Dari bengkel. Jalan-jalan dengan Bu Kili. Ya. Iya. Naik itu ya, bis. Naik Mercy, Siap, naik siap. Mercy. Merci Kil. Oke, lanjut. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke yang kedua. Ya, yang kedua, apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Jadi pastikan semua punya pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita goyah ya, hampir tenggelam atau aduh gimana sih gitu kan. Lalu boleh yang nggak di-sharingkan nggak apa-apa, tetapi pertanyaan ini boleh dijawab tanpa men-sharingkan pengalamannya boleh. Silahkan Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari, anak-anakku yang tercinta, ayo sayang. Ayo, ayo. Allah sampai tenggelam tidak. Karena Ya. persoalan dalam hidup tidak, kenapa iya? Karena kita tuh ada dua di rohnya karena Suaranya kurang jelas ya, Bu Rifka? Kurang, iya. Volume suaranya mungkin kurang besar. untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam tidak ya. Ya. Karena persoalan dan kesulitan dalam hidup jika tidak, karena kita manusia biasa dan seperti apa yang ditabur juga gitu, di mana ada tumbuh dan ada tidak gitu. Jadi apa namanya? Kalau di biji karena kita manusia biasa. Maksudnya karena kita manusia biasa, jadi kita tidak dapat mempertahankan iman kita kepada Allah gitu? Ya. Seperti kayak apa?
biji gandum, Sawi. Oh, ditanam. Kan ada yang tumbuh dan ada yang tidak. Nah, manusia tuh seperti begitu. ada yang jadi, ada yang tidak. Ya. Gitu. Jadi buah itu. Ibu termasuk yang mana, Bu? Jadi semua dia mah. Jadi semua. Jadi imannya betul ya. Iya. Iya. Iya, Harusnya terima kasih. mampu. Harusnya sih mampu ya. Iya, harusnya mampu. Habis kita larinya kemana kalau lagi ada persoalan dan kesulitan? Ke Tuhan ya. Tuhan. Ya, betul. Tapi Iman kita. ya, tapi harus tetap berdoa nomor 1 itu. Ya, itu kan anu. Diri sama Tuhan. Saya baru-baru ini sakit. Saya doa minta sama Tuhan. Doa. Berarti imannya teguh Tuhan itu, Bu. Kayak apa jamahannya itu. Iya, betul. Ya. Kalau saya sih tetap berpendapat bahwa teman-teman itu sangat ini ya, teman-teman dalam komunitas yang baik ya. Mendukung. Jadi kayaknya sangat-sangat membantu banget gitu, enggak ini ya. Luar biasa, luar biasa itu bantuannya. Jadi kasih Tuhan hadir melalui orang-orang sekitar ya Bu Siska ya. Betul banget. Melalui doa ya Bu ya. Iya, benar. Kita kadang-kadang kalau imannya hampir tenggelam persoalan gitu, doa juga susah, Bu. Yang ada cuma nangis doang gitu. Nangis, doa aja panik. Mau doa apa gitu. Nggak apa-apa Bu Siska, nangisnya untuk Tuhan Yesus tuh nggak apa-apa. Iya, makanya saya baru dengar dari Pak Agus, bagus banget gitu, bahwa lagi menangis pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita gitu. Kadang-kadang saya mikir gini, aduh, apa kalau saya nangis itu Tuhan ngambek nggak ya sama saya ya? Karena itu kan memang udah lu wajib gitu dapetin. Emang itu udah nasib kamu tuh udah gitu mesti diterima aja tuh gitu ya. Saya mikirnya apa Tuhan ngomong gitu ya? Enggak, Tuhan Yesus selalu sayang kepada Bu Siska. Jadi ketika Bu Siska nggak mampu berdoa di saat-saat dihadapkan dengan berbagai persoalan atau beban berat, lalu Bu Siska menangis di hadapan Tuhan Yesus, itu satu sukacita loh buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memeluk Bu Siska, Tuhan Yesus angkat semua beban Bu Siska, Tuhan Yesus meringankan beban hidup Bu Siska. Betul, benar Pak. Tuhan Yesus tetap menerima. Mungkin kalau manusia, seperti tadi saya mengatakan, kalau sebaik apapun manusia, ketika kita mengandalkan manusia, pasti kita kecewa. Tapi mengandalkan Tuhan tidak pernah kecewa, ya kan? Ya kan? Jadi kalau misalnya kita cerita masalah kita ke teman dekat kita sekalipun, mungkin teman-teman kita mengatakan, kok cerita lagi masalah itu lagi. Ya, kan? Benar, bosan amat gitu ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus, kapanpun, berapa kali pun kita datang kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah bosan. Ya, terima. Tuhan tetap terima kita loh. Amin. Tuhan menjadi sahabat kita loh. Saat kita kehilangan atau saat kita merasa berputus asa, Tuhan Yesus tetap ada berjalan bersama kita sebagai teman seperjalanan kita. Amin, puji Tuhan. Iya. Saya mau menanggapi Bu Siska. Kalau Bu Siska kan sedang sedih, mungkin susah berdoa. Kalau saya pernah lagi kecewa. Jadi kecewa menghadapi, saya pikir kok ini nggak adil ya Tuhan gitu loh. Kok Tuhan biarkan, akhirnya karena saking kecewanya saya jadi ngambek sama Tuhan. Dan biasanya kalau doa itu kan biasa lama ya, syafaat kan, doain banyak orang gitu. Nah, kalau malam itu saya tuh nggak bisa doa, karena apa, hati saya tuh lagi kepahitan. Nah, karena kepahitan itu akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya lagi marah sama Tuhan. Saya nggak bisa berdoa, saya mau tidur sekarang. Udah gitu, terus saya tidur. Nggak bisa tidur, iya. Tuhan. Justru dengan ucapan gitu saya yakin percaya bahwa Tuhan tuh denger kok. Apa saya dibikin tidur nyenyak kok. Setelah saya bangun, besok paginya bangun, apa yang terjadi? Saya tuh rasanya tuh lega banget.
Jadi seolah-olah saya tidur tuh Tuhan tuh ada di samping saya gitu. Dan saya tuh udah hilang yang kekesalan saya, dan saya pagi itu bisa mengucap syukur sama Tuhan bahwa saya tuh masih bisa bangun. Tuhan tuh masih beri saya rahmat kehidupan. Dan saya plong banget. Jadi kepahitan saya tuh kayak diambil sewaktu saya tidur. Seperti itu. Jadi kayaknya kalau memang kita nggak bisa berdoa, lagi sakit juga. Saya pernah lagi sakit berapa hari itu ya. Nggak bisa berdoa, boro-boro mau duduk aja dulu. Terus pisan akhirnya sambil tidur, ya udah, saya pikir, saya bilang aja Tuhan, saya nggak bisa berdoa, badan saya sakit semuanya. Ya udah, saya tidur, tapi dikasih puji Tuhan. Tuhan baik banget deh. Ya, betul. Itu yang terbaik. Ya. Dan itu sebenarnya doa juga gitu loh. Itu doa juga, sebenarnya itu doa juga. Kan berdoa kan tidak hanya meminta, tetapi ungkapan perasaan kita berbicara dengan Tuhan, menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan, itulah doa kita gitu loh. Bahkan saya juga pernah suatu ketika, namanya manusia, kita mengalami yang namanya iman yang pasang surut ya. Suatu ketika kita, ya semualah pastinya nggak mungkin nggak, kalau yang tidak pernah mengalami surut imannya, wah itu berarti kayak udah santo atau sama. Tapi sebagai manusia pasti kita mengalami pasang surut. Nah kan saya pun gitu. Ketika mau kok saya mau berdoa, tapi saya mau berdoa apa ya gitu kan? Karena ada perasaan yang kalau bulan tadi enak menyampaikan Tuhan, saya lagi nggak mau berdoa. Padahal itu berdoa sebenarnya. Marah ya pada Tuhan ya. Ya marah sama Tuhan. Jangankan Bu Siska yang cuma sedih, marah sama Tuhan pun Tuhan terima loh Bu Siska. Seperti yang Bulana alami tadi, itu akhirnya membawa satu hal yang baik kan. Karena yang penting kejujuran kita kepada Tuhan itu yang Tuhan hargai ya. Jadi Tuhan nggak menuntut kita, kamu datang dengan manis-manis dong gitu, enggak. Tapi segala beban hidup kita, beban berat kita gitu. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa berdoa, kita hanya menyanyi dengan sikap berdoa pun seringkali kita merasakan ada satu kelegaan yang luar biasa loh Bapak Ibu ya, Suster dan Saudara dikasih Tuhan. Jadi banyak kok cara kita untuk mengekspresikan doa itu, jadi luar biasa. Tapi saya yakin sih umat di wilayah Bogor Tengah ini nggak ada yang sampai hampir tenggelam karena selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi dekat dengan suster-suster yang selalu mendoakan ini, luar biasa suster-suster kita ini. Karena Yesus andalanku. Mungkin berdoa juga bukan hanya sikap posisi ya Pak Agus. Kan kita kadang berpikir berdoa tuh duduk manis terus begini, enggak juga. Kadang sambil masak juga kita kan bisa ngobrol sama Tuhan. Iya betul, sama lah. Sama. Sambil nyapu, sambil ngepel gitu. Sambil cuci piring. Iya, Itu nikmat itu masak sambil berdoa Salam Maria tuh nikmat. Betul, kata anak-anak. Hasilnya enak. Masakannya juga enak. Iya, kata anak-anak sedap amat mah gitu. Apalagi waktu ada bapak, dia tukang pengicip kan. Sekarang tidak ada yang mengicip, jadi malas ya. Iya Bu, benar. Apalagi kalau hujan gede gitu ya. Terus anak-anak kan belum pulang kerja gitu. Saya suka, aduh Tuhan, hujannya jangan gede-gede. Anak belum pulang, nanti kalau udah pulang boleh hujan. Bisa gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ya suka didengar loh doanya. Benar. Suka berhenti sampai pulang ya. Iya benar. Pulang begitu. Kemarin tuh ya lagi saya ke Jogja gitu ya. Jogja belanja. Aduh hujan nih. Keluar dari Jogja, udah gelap. Aduh Tuhan, jangan hujan dulu. Saya sampai di rumah baru hujan. Itu saya buka pintu garasi, hujan gitu. Tuhan dengar. Benar Tuhan baik. Ya, betul luar biasa. Banget. Aduh luar biasa itu. Karena Bu Maria berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh ya, makanya itu nyata gitu loh. Jangan kan hanya hujan. Seperti dalam firman Tuhan kan, iman sebesar biji sesawi itu kita bisa menggerakkan gunung kan. Apalagi hanya minta Tuhan tolong hujannya jangan turun dulu sampai sama rumah, karena berdoa dengan iman itu akhirnya itu menjadi nyata.
Dan itu Baiklah. merupakan sebenarnya kalau misalnya itu Bu Maria mungkin perginya sama anaknya atau sama siapa, doa itu diucapkan dan orang lain melihat itu sebenarnya kesaksian iman loh Bu Maria. Oh Jadi iya. Kebetulan soalnya saya kan dengan sendiri berdoa waktu Tuhan itu. jawab loh. Tapi ini satu hal yang luar biasa ya. Ini menguatkan kita loh bahwa doa itu ternyata besar kuasanya. Terima Amin. kasih banget Bu Betul. Maria. Ya. Sama-sama. Ya. Jadi nggak Dan mesti saya harus tambahkan melulu berdoa manis-manis gitu ya kadang kan. Iya. Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, karena kok kita selalu tidak baik mengungkapkan aja luar Tuhan udah biasa tahu gitu. isi hati kita ya. Iya, Iya. benar. Sebelum kita ngomong udah tahu dulu. Tuhan udah tahu. Yang Silakan tadi Bu Lana kalau mau menambahkan. yang tadi Pak Agus katakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja, kan Tuhan Yesus yang mengatakan ya, bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Kamu pindahin gunung ke laut, ditanam di situ bisa gitu. Dan itu beberapa minggu yang lalu saya perkatakan firman Tuhan ini. Jadi tetangga saya, mungkin Bu Basuki tahu, tetangga saya ini kan pembantunya sering bakar sampah. Itu sering sekali. Dan anak saya lagi di rumah kan biasanya hari Sabtu kan libur anak saya. Itu kan sampahnya ada plastik, baunya minta ampun ya. Dan saya tuh pernah ngomong Bu, tanya gitu, Mas, Mbak, sering bakar ya sampah? Iya, habis kita nggak punya uang, kalau sampah dibuang kita harus bayar. Nah gitu kan, sedangkan bosnya nggak mau bayarin, karena dia kan tinggal cuma keluarga si Mbak Mas ini. Nah, yang terjadi adalah asap itu sering ke tempat kita. Kalau asapnya daun-daunan masih mending, ini plastik, Bapak Ibu, bayangin plastik kan baunya nggak enak ya. Nah, satu hari itu saya dan anak saya lagi di depan dapur, saya lagi ngobrol, tahu-tahu tuh ada asap. Waduh, saya bilang gitu. Terus karena saya waktu itu berapa hari sebelumnya itu membaca yang tadi Pak Agus katakan yang itu ya, mengenai iman sebesar biji sesawi saja. Ini percaya nggak percaya Bapak Ibu, saya perkatakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau kan pernah mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja, aku bisa memindahkan gunung loh ke lautan. Nah Tuhan, saya perkatakan firman-Mu bahwa asap ini jangan ke sini. Ini sangat mengganggu. Tangan saya cuma begini aja, kayak nahan asap. Tuh, itu benar-benar puji Tuhan. Itu saya lihat angin begitu melintir ke arahnya ke sana. Dan itu asap nggak kena kita. Sampai saya bilang sama anak saya, tuh liatin, Mama ngapain tuh tangannya begitu-gitu? Mama lagi nahan asap. Tapi dengan pakai firman Tuhan kita bilang, tapi ini percaya nggak percaya Bapak Ibu beneran. Nanti akan banyak deh kalau sharing kita berlanjut, akan banyak yang kita bisa kita sharingkan bahwa mujizat itu luar biasa gitu. Dengan iman ya, dengan iman perkatakan deh firman Tuhan. Nah, caranya gimana perkatakan firman Tuhan? Ya baca kitab suci tuh kayak Ibu Rifka. Sehari itu 3 bab itu Bu Rifka. 3 bab ya. Bu Rifka baca Alkitabnya pasti kagak. Tapi maksudnya mungkin kayak Bu Maria, Bu Meti, Bu Suki juga sama, kita semua suka baca Alkitab gitu kan. Otomatis nanti pada saat-saat tertentu itu rema keluar. Itu keluar yang memberi kita kekuatan gitu. Ini percaya nggak percaya tapi itu memang sungguh terjadi pada saya gitu. Nanti lah di sharing berikutnya ada. Saya nggak lanjut. Pak Agus. Nah, iya. Terima kasih Bu Lana. Sama-sama. Kan asik kan kalau sharing begini, jadi kita saling dikuatkan luar biasa. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa dan tidak membosankan. Gitu. Baik, karena waktu ternyata berjalannya cepat banget, kita langsung ke pertanyaan yang nomor 3. Apakah aku berani berteriak seperti Petrus, Tuhan, tolonglah aku, dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Silahkan Bapak Ibu. Wah itu sih paling gampang Pak. Paling sering itu. Paling gampang itu. Berani itu. Ada kesusahan selalu bilang Tuhan tolong gitu. Ya. Sering banget kan. Spontan itu. Tuhan tolong. Iya. Udah ada lagi sakit pinggang gini, Tuhan tolong gitu ya. Ya benar Bu. Kalau aduh Tuhan tolongin. Sama aku sembuhkan aku. Iya, itu pasti. Iya pasti. Kadang-kadang saya bilang gini, Papa pijetin aku gitu. Panggil si Bapak. Ini lagi kerasa nih.
Nah, ketika Tuhan sudah mengulurkan tangannya, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu menyambutnya atau diam-diam aja? Ya menyambut. Menyambut dong. Menyambut ya. Menyambut kerasa kok sigap. sakitnya berhilang. Oke. Karena kalau nggak nyambut kita tenggelam Iya. Iya, Iya. dalam persoalan. Iya. Iya. Iya, iya, betul. iya. Betul sekali, ya. Ya, Iya. kalau memang jadi Tuhan tolong nomor satu. Tuhan, jadi ketika ini sudah benar ya, jadi kita minta tolong sama Tuhan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, kita menyambut uluran tangan Tuhan. Sehingga kita tidak tenggelam seperti yang Bulana katakan. Kadang-kadang kita lupa, Tuhan tolong gitu loh. Tapi Tuhan ngulurin tangannya, kita diem aja. Ya. Sampai kita tenggelam. Tuhan nanti bilang begini, aku tidak mengenal engkau, gimana ayo. Iya. Tapi saya yakin sih, Ibu. untuk umat di wilayah Bogor Tengah ini pasti langsung menyambut tangan Tuhan, ya Tuhan. Gitu. Ya Tuhan tolong. Tapi kata Sigap, Tuhan, sigap. kalau kata Kita Tuhan sigap nanti bilang, menyambut pertolongan. tapi kalau kata Tuhan nanti bilang aku tidak mengenal engkau, gimana? Nggak mungkin. Mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Baik Ya banget. enggak lah. Tuhan Kan pasti baca mengenal Alkitab, anak-anaknya. baca Alkitab dan Iya, berdoa. Pasti kenal. Saya jadi ingat waktu Bapak masih di laut, kena angin topan apa gitu nggak tahu, dia tuh telepon saya, Ma doakan saya. Kenapa? Saya lagi ada di Bars. Bars itu kapal yang tidak ada kamarnya gitu, jadi untuk barang gitu, kapal barang. Doakan saya. Saya bilang di situ ada tiang, ada, tangkap tiangnya, saya bilang gitu. Peluk tiangnya dan berdoa. Tolong Tuhan, saya juga akan mendoakan dari sini, saya bilang gitu di telepon. Ayo sama-sama, kita berdoa bersama di situ. Bagaimana caranya? Yuk. Anak buahnya itu udah pada tiarap semua, dia hanya berdiri sendiri di situ. Jadi dia hanya bilang, Tuhan, tolong aku dan semuanya. Ya puji Tuhan. Anginnya tuh apa? Angin ribut lagi top. Angin menghilang gitu pelan-pelan. Ya termasuk angin sakal mungkinnya kalau di Laut Jawa itu bulan September sampai Februari itu hebat anginnya. Nggak tahu itu. Iya angin tuh. Makanya kalau berangkat saya tuh kayak orang was-was ya Bu. Was-was, bukan was-was lagi. Saya bilang Tuhan beserta kita semua. Iya mah, aku berangkat. Tapi ini air mata, aduh, sudah. Deg-degan ya, Bu. Tapi begitu dia sampai di sana mah aku selamat ya. Puji Tuhan. Lanjut. Iya. Mantap. Berarti itu melakukan firman Tuhan, Bu. Melakukan firman Tuhan ya, seperti tadi Bulana tadi. Jadi menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Nah, untung Ibu merespon itu dan mengingatkan Bapak. Mungkin di saat panik kan Bapak bingung mau apa gitu kan. Tapi Ibu mengingatkan itu dan akhirnya ya luar biasa kan, akhirnya pertolongan Tuhan nyata banget ya. Ini kesaksian yang sangat menguatkan. Iya, anak buahnya ada 100 itu, tapi mereka panik. Saya bilang jangan panik Pak, di situ ada tiang, ada. Cepat peluk, saya bilang gitu. Mereka udah tiarap, udah. Ya. Tuhan yang bekerja, saya bilang. Amin, luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Oke. Ini kesaksian kayak gini nih yang menguatkan nih. Jangan disimpan ya kesaksiannya ya. Iya. Kesempatan kita saling banyak. Ayo tunjuk siapa. Siapa lagi? Yang belum berbicara dari tadi. Kalau mengandalkan Tuhan tuh pasti Tuhan kasih kekuatan juga buat kita ya. Benar. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana juga kan saya kan kadang-kadang dalam nama Bapa Putra gitu ya, Tuhan hari ini saya mau ke pasar gitu, saya bilang gitu, saya mau naik angkot gitu, lindungin saya dalam perjalanan ya Tuhan gitu kan. Pokoknya keluar pintu tanda salib, keluar pintu tanda salib. Tuhan saya mau pergi kemana, saya selalu ngomong Tuhan saya mau pergi ke sana, Tuhan saya mau ke gereja gitu.
Saya suka ngomong Iya, tiap hari iya, iya. gitu. Betul. Itu benar, Bu. Perjalanan Itu benar. Itu minta selamat. kita melibatkan semuanya. Tuhan dalam segala perkara ya. Dalam Heeh. seluruh kehidupan kita melibatkan Tuhan dan pasti Ya, baik, hasilnya pasti baik. ya. Jadi kuat Mungkin. Kita kitanya mau juga ya. ngapa-ngapain, Ya, ya lebih tenang, lebih Ya. kuat, dan hidup kita lebih terkontrol. Mungkin karena ya. tadi udah mau berangkat ke pasar, udah berdoa, lalu di pasar nawar apa, kok akhirnya Tuhan membisikkan, udah jangan terlalu pelit nawarnya, bayar aja. Nah, jadi berkat kan? Lebihin, Ya, lebihin. betul. Agus jual sayur Tahu. soalnya. Nggak boleh nawar ya. Kasihan si Luar Abang. biasa ya, Aduh. mantap. Ya. Kalau mau Setuju banget. nyebrang juga ya, kalau mau nyebrang Ya, jalan, Tuhan saya mau nyebrang jalan ya Tuhan, itu mobil jangan dulu gitu saya Iya. suka gitu. Sepiin ya Tuhan jalannya saya mau nyebrang. Benar nggak lama sepi saya nyebrang. Gitu. Terima kasih Tuhan, ya, saya udah nyebrang. Gitu. Saya ya. suka Dengan Percaya, selamat percaya. gitu ya. Amin, amin. Iya, keren, Mungkin satu keren. lagi Luar sharing biasa saya ya. Pak Agus. Boleh silakan dengan senang hati, Bu Jadi Lana. bulan lalu saya dan Pak Andi itu kan berdua ke Okeprint yang di Air Mancur. Ya, Ya, tahu. Udaranya masih cerah, cuaca cerah. Terus kami berdua naik angkot karena kami udah nggak punya mobil ya, sedang dimiskinkan. Jadi puji Tuhan dimiskinkan. Si Papa dengerin. Terus waktu di angkot itu saya berdoa, saya cuma berkata-kata dalam hati ya, Tuhan tolong kami, tolong tibakan kami dengan selamat tanpa gangguan apapun juga di Okeprint, karena saya harus mengambil sertifikat EJ yang jadi tugas saya, kan saya panitianya. Nah terus udah gitu, puji Tuhan ya, begitu sampai apa tuh yang tentara apa yang ada museum. Seni. Seni. Puji Tuhan tiba-tiba hujan besar. Itu kan cuma tinggal deket ya ke Okeprint. Terus saya cuma berkata begini dalam hati, Tuhan aku percaya Engkau pasti tibakan kami berdua, kami tidak bawa payung. Terus ini suamiku kan udah ada umur, jangan sampai ini sakit. Saya mah mikirin Pak Andi takutnya sakit. Iya, Ya udah. benar-benar. Yang terjadi apa coba? Sebelum ada putaran itu, kan saya Air Mancur. bisik-bisik ke Pak Andi, walaupun saya doa, tapi saya bisik. Nanti kita minta si supirnya itu aja berhentiin dekat ada halte apa tuh, kita berlindung dulu, berteduh dulu gitu. Ya udah. Ya ternyata ya doa itu benar. Si supir teh bisa nanya gini, mau kemana? Akhirnya Pak Andi bilang itu mau ke Okeprint. Oh gitu ya. Puterin. Ya udah saya puterin aja. Nah, Itu bagaimana? Itu kejadian bener-bener ini kan bulan lalu bulan Juli ini bulan apa? Ini baru sebulan lebih. Itu terjadi banget. Terus kita diputerin sampai sana, Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi kami nggak basah kuyup. Pas diputerin gitu kan rintik-rintiknya lumayan, tapi kami masih bisa lari ke dalam Okeprint dan selamat. Nah, setelah di Okeprint kita serah terima sertifikat, saya ambil, terus cuma nunggu beberapa menit deh. Terus Pak Andi bilang, udah yuk kita ke soto, kan ada tukang soto di sebelahnya itu, kita jalan aja, jalan agak cepet. Bener, kita setelah beli soto itu masih ada rintik-rintik sedikit, kita mau pulang, tiba-tiba pokoknya nggak lama angkot tuh di depan aja, kita tinggal naik angkot, udah pokoknya selamat. Jadi memang ya kita nggak kena hujan dan nggak sakit ya Bu Lana? Nggak, puji Tuhan. Nah di situ Nggak isi perut. dengan ya kita bawa pulang Bu. Kita bawa pulang, jadi nggak makan di tempat kan kita. Kita makan kan nggak boleh makan Iya. Kirain. Enggak Bu. Nah maksudnya kayak begitu. Tadi seperti yang Bu Maria bilang, sebelum pergi keluar berdoa. Saya juga selalu kan saya ada meja doa tuh di kamar, saya selalu doa dulu, Tuhan saya mau pergi sama Andi, mau ke Okeprint Air Mancur, tolong sertai kami. Dan kami bisa pulang dengan selamat tanpa gangguan apapun. Itu terus gitu doa. Benar luar biasa. Itu mujizat doa ya. Terjadi. Doa luar biasa. Percaya nggak percaya itu hujan bisa tiba-tiba gede. Seperti Tuhan menunjukin kalau kamu percaya aku kasih mujizat gitu. Itu benar-benar hujan terus tahu-tahu si supir teh mau lagi nganterin ngapain muter-muter. Itu. Puasa doa. Oke. Iya. Keren, mantap. Terima kasih Bu Lana. Kita lanjut ke nomor 4. Iya.
siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku Roh menderita Kudus. dan kesusahan? Roh Nah, Kudus. Roh Kudus. Kadang-kadang teman-teman juga itu ini ya Iya. Pak Agus ya. Itu Ya. juga iya betul. kadang-kadang tangan Tuhan ya. Teman, Teman, Ya. anak, saudara, teman, anak, anak, saudara, tetangga, Sopir angkot, sopir angkot ya, itu Supir angkot. tangan Tuhan loh. Iya, walaupun mungkin kita lihat sepele tapi tangan Tuhan Betul, kelihatan banget. betul. ini kan jelas banget sopir angkot jelas loh nolong bulan Iya, asal Pak iya. Andi. Ya, Dan, betul Pak, amin, amin. Betul. Berkat Roh Kudus. Ya, iya, Roh Kudus yang menggerakkan sopir angkot Iya. itu. ya. Betul. Padahal kita nggak minta-minta kan. Iya. Iya, lagi Dalam diam hati ya. aja, aduh gimana ini gitu. Terus sama Tuhan. Iya, betul. Kalau mungkin saya beda sama Belana, saya pasti kalau Mas nanti tolong puterin ke sana ya, nanti saya tambahin ongkosnya. Kalau saya gitu. Iya, Enggak, tanya Pak Andi deh. Pak Andi tahu. Ya, saya ya juga makanya begitu. saya salut sama Bulana gitu ya. Jadi Bulana betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, habis kemana lagi ya Pak larinya? Tapi saya Merasakan pikir tadi Bulana mau ngomong gitu loh. Mau ngomong tolong deh diputerin ntar saya tambahin ongkos. Enggak. Saya kan bilang ke Pak Andi, udah minta ke si supirnya cari halte terdekat deh, kita udah berteduh di situ kan saya bilang gitu kan. Ternyata aduh luar Ternyata biasa. yang dikasih sama Tuhan lebih ya. Iya, Iya. betul. Yang dikasih sama Tuhan lebih dari perkiraan Amin, kita. amin, amin. Saya mau sharing sedikit Pak Agus. Oh boleh silakan. Asik Bu Eko, Nah, Bu selamat Meti. malam. Baru nongol. Iya baru nongol. Iya monggo Bu Eko. Sorry, suaranya Bu Meti, sorry, suaranya kepencet nih. Oke, kepencet ya. Iya. Jadi siapa yang menjadi tangan Tuhan ketika kita kesusahan atau menderita? Ini bukan cerita tentang itu ya. Tadi rata-rata kita kan mungkin kalau kesulitan hidup tidak terlalu karena memang kita selalu bergantung pada Tuhan. Amin. Tapi saya pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang saya masih ingat, meskipun ini kejadian waktu saya masih muda, masih sendiri ya. Oh, single. Single. Ya, kebetulan saya berkesempatan waktu itu ke Roma, ya, ke Roma, ke Vatikan, kemudian pulangnya dari Roma mau ke Bordeaux. Bordeaux itu Perancis bagian selatan. Nah itu harus naik kereta. Kemudian saya nggak bisa bahasa Itali. Ketika beli tiket, langsung petugas loketnya nulis no English di kaca. Jadi saya bingung saya mesti ngomong apa. Akhirnya saya ngomong aja bahwa saya mau dari sini ke sini gitu ya. Terus dia kasih tiket, terus dia bilang, dia tulis nanti jam 1 malam, jam 12 malam, itu berhenti di mana, kotanya saya sudah lupa juga. Nanti ibu turun, dia pakai bahasa isyarat lah. Saya harus turun, ganti kereta. Oke, jadi sampai jam 12 malam, itu perjalanan malam. Jam 12 malam, memang berhenti ke suatu tempat. Nah, saya turun lah, terus saya jalan ke menemui kepala stasiunnya lah, ada kantor situ masih kelihatan menyala, saya ke situ, banyak orang ngobrol, terus mereka sadar ada saya, mereka berhenti. Terus saya tanya, saya mau ke Bordeaux namanya ya, tempatnya namanya Bordeaux. Terus dia kasih tahu bahwa sebenarnya saya tuh nggak salah, saya harus ikut kereta itu, tapi nanti kereta itu sampai di daerah tertentu dia akan berpisah. Jadi yang sekian gerbong ke depan kemana, yang sekian gerbong belakang kemana gitu. Jadi sebenarnya mungkin bahasa isyaratnya yang saya salah mengerti bahwa dia mau cerita bahwa keretanya nanti kemana dan kemana gitu kan. Nah, jadi kereta itu udah mau jalan, sementara saya masih di loket di kepala kantor peron lah. Jadi saya lari-lari untuk bisa naik aja dulu. Pokoknya dia bilang naik nanti harus sampai ke gerbong kesekian, baru saya pindah gerbong. Karena gerbong itu nanti misalnya 5 gerbong belakang akan ke utara, yang sana ke selatan gitu ya. Selatan. Aduh, saya lari masuk, kemudian masuk ke gerbong yang lampunya mati semua karena itu jam 12 malam. Horor. Sudah jalan untuk saya nggak bawa tas terlalu berat ya, bawa tas yang biasa aja saya lari terus sampai di terakhir gerbong itu bahwa saya harus di gerbong sebelahnya, gitu ya. Terus di situ ada seseorang, ada lampu yang nyala. Jadi kursi yang karena
lampu untuk baca itu ya. Sementara yang lain untuk gelap. Di situ hanya ada satu penumpang dengan lampu meja yang menyala. Terus saya ngomong dengan dia, kebetulan dia bisa bahasa Inggris. Terus dia bilang, tenang aja, saya akan turun. Jadi sampai stasiun tertentu dia akan turun. Nanti saya ikut turun, dia akan bilang ke mungkin masinis yang di situ turun, untuk bukakan gerbong sebelah sana supaya saya bisa masuk. Astaga, buset, luar biasa. Jadi itu nggak lama, kemudian sekian menit kemudian berhenti itu kereta. Jadi saya turun dengan dia ngomong dengan masinis yang ada di bawah. Kemudian saya dibukakan pintu, saya pindah ke gerbong selanjutnya. Betapa leganya saya, bisa bayangkan itu ya, tengah malam buta. Sendiri ya, Bu? Sampai sekarang sendiri, saya masih sendiri, Bu. Terus jalan-jalannya juga sendirian? Iya. Jadi astaga. Gimana itu caranya? Jadi kebetulan saya sekolah di Inggris, kemudian ketika saya sudah selesai sekolah harus pulang, saya ingin jalan-jalan keliling Eropa, maksudnya keliling dengan duit yang ada, karena saya nggak tahu kapan saya bisa ke sana lagi. Nah, karena mahal, jadi ya naik kereta. Kemudian kalau saya ngajak teman, saya harus biayain teman kan ya. Jadi saya bayar sendiri. Jadi sampai saya sekarang ingat bahwa itu it's my angel gitu. Apa sih? Saya bilangnya bukan Tuhan, tapi malaikat saya yang datang menolong. Ya, kalau dilihat itu cowok, rambutnya panjang keriting yang kayak mengerikan sebenarnya ya. Gondrong keriting gitu loh. Gimana sih? Jadi gondrong cowok. Tapi pada saat itu saya ngelihat itulah Tuhan gitu loh. Dan saya sampai sekarang kalau saya cerita itu benar-benar menyelamatkan. Begitu saya udah sampai di sebelah, udah saya langsung bisa istirahat tidur, gerbongnya juga masih gelap gitu ya. Terus bisa tidurnya sampai ke kota yang saya tuju. Sepertinya ada yang nungguin ya, jagain ya. Saya kalau cerita selalu karena masih begitu sangat terkesan mendalam, saya suka cerita makanya kepada mahasiswa, jangan hanya punya bisa bahasa asing tuh bahasa Inggris, tapi juga harus bahasa lain gitu ya. Saya yang dituju. Nah, iya itu. Jadi dan ternyata ya, gimana? Bawa kamus. Bawa kamus. Misalnya kita dari Inggris ke Prancis, orang Prancis tuh nggak mau dengerin orang ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada sejarah masa lalu kan, ada sejarah masa lalu bisa turunan. Jadi orang Inggris nggak mau belajar Prancis nggak mau belajar Inggris. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah nggak. Itu saja mungkin Pak Agus. Jadi saya ingat sampai sekarang sudah sekian puluh tahun kemudian. Saya waktu itu tahun berapa ya? 90-an, tahun 90-an. Jadi ya sudah hampir 30 tahun yang lalu itu benar-benar saya diselamatkan. Saya nggak tahu kalau misalnya saya tersesat gitu ya. Seperti apa karena kan nggak ada lagi yang bisa saya hubungi kemana karena teman saya di negara bagian lain gitu. Itu Pak Agus, makasih. Jadi bisa siapa saja Tuhan itu bentuknya. Amin. Ya, betul. Amin. Terima kasih Bu Eka ya. Waktu itu belum ada handphone ya Bu pasti ya. Belum ada. Nah, sekarang koin translate. Sekarang koin kalau kita mau pakai juga kan koinnya koin negara tertentu, jadi kita belum tentu punya. Iya, susah ya. Iya. Sip. Makasih Bu Eko, sharingnya luar biasa ya. Iya. Lanjut Bu Lana. Nomor 5 ya Pak. Pertanyaannya nomor 5. Ya. Nah, sekarang karena kan semua sudah diberkati Tuhan kan, sudah ditolong Tuhan kan. Ayo sekarang tantangannya, aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Jeng. Nah, yang ini susah nih pertanyaan. Lihat loh ya. Tadi dengar sharingnya Bapak Ibu tadi luar biasa loh. Tuhan campur tangan luar biasa. Nah, karena kita sudah campur tangan luar biasa, sekarang Bapak Ibu semuanya harus kesaksian. Balas kebaikan Tuhan ya. Nggak usah sesuatu yang luar biasa, yang tetapi yang sekecil apapun yang penting itu mewujudkan atau melambangkan kasih Tuhan yang nyata yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan. Kira-kira apa yang akan dilakukan? apa ya?
apa ya? Seminggu lagi, 1 minggu ke depan aman. Itu Pak Akyong kayaknya mau jawab, Pak. Ya, Pak Kyong. Eh, Pak Agus, Ya, siap. nanti hari Sabtu, hari Sabtu saya dapat tugas Ya. mengantar sesuatu ke Bakti Kasih. Ini aksi nyata nih, Nah, itu Pak aksi Agus. nyata. Oke, siap. Ya, Mantap. Tadinya nggak mau ya Pak Akyong ya? Hah? Tadinya nggak mau ya? Ini baca ini langsung jadi oh iya dia mau gitu ya. Makanya Bapak Ibu jadi fasilitator biar nanti dapat kiriman seperti saya. Ya, terima kasih Pak Kyong. Yo, sama-sama Pak Agus. Aksi nyatanya Pak Kyong itu, puji Tuhan. Berapa apa aksi nyatanya nanti kira-kira? Nah, Pak Agusnya sendiri ada nggak? Wah, ada Pak Agus mah tiap hari tuh. Apa? Wah, Ada kan? siapa? Pak Agus sendiri masih di kebun apa nanti saat Sabtu itu pulang? Saya udah di Bondongan, Bu, udah di Panti sekarang. di markas. Sekarang kan udah mulai aman kan, jadi saya berani bawa pulang anak-anak ke Panti gitu. Jadi sekarang kami ada di Panti di Bondongan. Gitu. Jadi udah aman ya Pak. Puji Tuhan. Gitu. Haleluya. Sehat semua Pak. Anak-anak Sehat, sehat puji Tuhan. semua. Puji Tuhan, sehat ya. Harus ya. Harus ya. Ya harus. Bermazmur 91 setiap hari Bu, kami Bu, dalam lindungan Allah. Apa itu Mazmur 91? Satu ya. Ya, kami selalu bermazmur 91 setiap hari, kami bermazmur 91. Anak-anak sampai hafal. Oh. Dalam lindungan Ayat Allah. 1 sampai 16 ya. Pak Agus, kalau Mazmur 91 itu yang diambil dari kitab suci ya. Saya pernah lihat ada buku Mazmur khusus. Apa itu isinya sama ya Pak Agus? Sekalian ini melenceng. Ya, enggak apa-apa, Bu. Kalau Mazmur 91 itu kan dari ayat 1 sampai 16 itu dalam lindungan Allah ya. Orang hidup dalam lindungan tinggi dan bermal, nah, gitu bla 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 gitu kan. Seperti itu enggak? Sama ya? Dalam lindungan Allah. Kalau yang saya pernah bandingin isinya Mazmur memang intinya sama ya, tapi dia agak beda tuh ya. Kalimatnya kayak udah dibentuk dalam doa gitu. Makanya saya suka bingung. Kalau kita memang mau doa Mazmur, kenapa nggak ngambil dari kitab suci aja gitu? Tapi kok ini ada buku khususnya gitu. Oh, Itu kalau aja kami sih. itu langsung dari Mazmur 91, Bu. Dari kitab suci berarti patokannya ya. Dari kitab suci, ya. Oke, ya itu aja deh. Biar tahu. Ayo apa? Anak-anak apa yang mau dilakukan dalam 1 minggu ke depan? Mungkin Pak Agus. Berbuat baik lebih baik lagi. Baik, Bro. Tambah rajin sekolah. Buat baik lebih baik lagi. Amin ya. Aksi nyata yang akan aku lakukan. Ya. Itu minggu depan, oke? Ya. Saya Mau tidak baca. pinjam sepeda. Saya tidak baca kata aku. Tadi saya pikir bisa menganjurkan siapapun orang lain untuk melakukan. Sementara saya Aku, Pak. Sama aja itu. Aku, ya. Sementara saya juga berat melakukannya. Yang sudah dilakukan Bulana, Jadi nyuruh saya orang absen aja ya. Pak. Bulana, Bukti. Tadi yang udah sharing Bu Basuki, Bu Maria Gunawan itu semuanya usulan saya. Ya, Bu. Oh, usulan kamu. Usulnya apa? Usul apa? Usulnya apa? Usulnya apa? Dalam tanda petik berbicara dengan Tuhan. Oke? Ya. Berbicara dengan Tuhan. Ya. Seperti
Om Akiyong boncengan sama Pak Andi. Om Akiyong ngoceh di depan, Pak Andi ya maaf kadang denger kadang enggak kan. Om Akiyong enggak stop ngomong terus gitu. Nah, anggap aja Pak Andi itu Tuhan gitu loh. Om Akiyong itu manusia itu apa? Petrus. Hubungan Tuhan dengan Om Akiyong itu seperti Om Akiyong dengan Pak Andi. Nggak ada jarak, nggak ada. Dia ngomong apa seperti yang Bulana praktikin. Aku capek, aku pegel. Itu kedekatan dengan itu. Jadi pengertian itu ya. Robinson Crusoe yang terdampar di pulau sendirian itu nggak membuat dia jadi gila, ngerti nggak? Dia tinggal sendirian di pulau. Oh, itu film ya? Bukan komik. Oh, komik. Gak ada orang kan kita nggak pernah ngumpul ya, kesepian terus bisa gila lama-lama, sebenarnya enggak sih. Jadi dalam hal itu berbicara dengan Tuhan gitu loh, maksudnya gimana ya? Semua yang sudah dikatakan itu ya ngerti Pak. Ya udah pikir. Ya ngomong sama Tuhan, berbicara sama Tuhan kali gitu ya. Nah, nggak usah. Saya mau begitu, tapi rasanya kadang lupa. Untuk sendiri aja udah. Ya harus ada kan bawel. Pak Eko mulai sekarang bawel, coba ada hubungan khusus. Udah gitu Tuhan itu bukan kayak Pak Andi lagi Pak Eko. Kalau Pak Andi kan bisa nggak ngedenger ya. Kalau Tuhan mah dia denger aja. Jadi ngomong pakai helm soalnya. Pak Andi pakai helm jadi nggak dengar. Iya nggak denger. Kalau Tuhan mah denger aja. Jadi Bapak ngomong aja lah. Betul. Iya. Ya udah, terima kasih. Berat kan itunya. Tidak menjawab pertanyaan. Saran itu. Iya betul, saran. Maksud Pak Eko saran bahwa kita sama Tuhan tuh nggak ada jarak ya Pak. Ya, jadi berbicara ya, aja. Bicara aja gitu benar. maksudnya. Betul. Ya, kurang lebih, makasih. Terus jangan ngambek. Jangan ngambek. Jadi intinya nanti Pak Eko nih apa nih nanti aksi nyatanya nih nanti? Nah itu. Kalau tadi udah bilang agak mau dia menyaran doang. Coba tanya satu persatu yang ada di layar nih aksi nyatanya apa seminggu ke depan. Pertanyaan yang sulit. Ada aja. Mungkin nggak usah terlalu muluk-muluk, yang gampang aja di depan mata gitu. Ingetin yang nggak pakai masker tuh ya. Banyak oh iya, aku mesti tegur langsung. Aduh. Keluar pintu pagar, masker double. Jangan taruh di dagu, tapi di saran saya itu tetangga itu saudara nomor satu. Kita minta tolong sama siapa tetap. Saya misalnya mau manggil saudara kan jauh. Tetangga itu nomor satu. Ya, tetangga. Semarah apapun, sebenci apapun, kita nomor satu. Kalau ada apa-apa kita teriak saja. Minta tolong, pasti tetangga pasti datang. Itu aja. Itu saran dari orang tua begitu. Iya. Kebetulan saya dulu kan rumah di Kedung Halang. Jauh dari tetangga gitu. Jadi saya sama orang kampung situ, kalau ada apa-apa saya cuma teriak, minta tolong gitu. Ya saya cuma berdua sama Mbak Ika gitu kan. Ya mau apa lagi? Puji Tuhan, saya punya rumah di tengah kota. Amin. Terima kasih Tuhan, itu aja. Ya. Jadi nanti aksi nyatanya baik-baikan sama tetangga ya Bu ya. Baik-baikan sama harus. Tetangga ya. Iya, ngejar-ngejar orang untuk vaksin. Itu harus. Ya betul. Itu kebajikan itu Bu. Ya, kebajikan. Ya. Kebajikan. Harus. Benar. Jadi terkenalnya ibu RT yang paling galak katanya. Saya bilang, saya tidak galak, saya bilang itu spontan. Kenapa kamu tidak vaksin?
Ya, saya bilang gitu, kalau kamu mati di sini, aku nggak mau nolong. Itu aja. Akhirnya dia vaksin, saya kasih surat domisili, dia berangkat. Untung saya itu ya, udah vaksin jadi nggak dimarahin. Saya kemarin juga nolak vaksin. Saya kemarin nolak vaksin, Bu. Vaksin pertama baru tanggal 28 kemarin. Alah. Iya. Gini, kalau misalnya ketentuan dari paroki, prodiakon boleh ngirim harus kapan? Harus vaksin dulu, gitu kan? Nah, baru vaksin pertama, keduanya nanti bulan September. Aduh, jadi nggak bisa ngirim komuni deh. Ya memang sekarang harus vaksin, kalau tidak nggak boleh masuk mall, naik kereta, apalagi ya nanti di capil kelihatan siapa yang belum, nanti didatengin orangnya ke rumah gitu dari capil. Jadi makanya ada door to door ya, ada Bu. info, masa ada ketinggalan, ada anak yang ketinggalan belum vaksin nih. Kalau ada info lagi. Di itu Pak, di DPRD bisa. DPRD Jalan Pemuda. Atau vaksin di ya, atau di itu mana? Wihara yang Pasar Bogor. Hari Sabtu. Ya. 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 Oh, iya, aja ke situ. Ini banyak kok yang minta ke sana. Ya. Oke, terima kasih infonya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, akhirnya. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, boleh aksi nyatanya disimpan dalam hati, tetapi saya berharap dilakukan ya Bapak Ibu ya. Dilakukan ya, itu nanti janji Bapak Ibu semua dengan Tuhan Yesus ya. Pak Eko, nanti kalau lupa diingatkan sama Bu Meti ya. Siap Pak Agus. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, hari ini luar biasa ya, suasana kita hidup banget. Saya senang sekali kita ternyata sudah jam 8 lewat, sudah hampir 2 jam kita. Nggak kerasa. Nggak kerasa banget ternyata ya Bapak Ibu, dan lewat 20 menit. Kenapa? Hampir 2 jam loh ternyata, luar biasa. Dan terima kasih banget untuk partisipasinya, untuk sharing-sharingnya yang sangat menguatkan. Sekarang kita akan masuk ke doa umat. Doa umat kita pada malam hari ini termasuk mendoakan agar pandemi COVID-19 segera berlalu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh semuanya menyampaikan doa-doanya, apa yang ingin disampaikan. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu silahkan menyambung dengan syafaat. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Sungguh satu sukacita yang boleh kami rasakan hari ini, terutama malam ini Tuhan, ketika kami boleh merasakan dan melihat kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, melalui sharing dari teman-teman yang hadir dalam pertemuan ini, yang sungguh sangat menguatkan kami, dan membuat kami terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang juga dilakukan oleh teman-teman kami, mengandalkan Engkau dalam segala perkara dan percaya bahwa Engkau nyata ada buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesetiaan Tuhan kepada kami yang selalu menyakiti hati Tuhan, yang selalu mengecewakan hati Tuhan, tetapi kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pertemuan ini Tuhan, iman kami semakin dibentuk, iman kami di dalam Engkau, dan kami tetap senantiasa mengandalkan Engkau dan semakin yakin percaya bahwa Engkau senantiasa ada buat kami. Dan kami boleh juga memberkati sama kami dalam 1 minggu ke depan ya Allah,
melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui niat-niat kami yang sudah kami putuskan, dan biarlah Engkau yang boleh menjadi saksi dalam segala niat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, Suster, dan Saudara yang kasih Tuhan untuk berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Kau memberi kami rahmat kesehatan sehingga saat ini kami boleh berkumpul untuk memberikan sharing iman satu sama lain yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Ya Bapa, kiranya Kau utus Roh Kudus-Mu kepada seluruh umat wilayah Santo Yosef Bogor Tengah, agar mereka pun mempunyai kerinduan untuk berkumpul bersama kami melalui Zoom ini. Supaya kami bisa saling membangun iman kami, semakin teguh iman kami kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk umat-Mu khususnya di wilayah Bogor Tengah yang sedang terganggu kesehatannya ya Tuhan. Mari Tuhan, Allah yang senantiasa kami andalkan, biarlah Tuhan boleh mengampuni setiap pribadi yang sedang terganggu kesehatannya, dan Tuhan boleh melawat setiap pribadi yang rindu untuk Tuhan lawat. Namun sekiranya ketidaklayakan dan ketidakpantasan kami, bersabdalah saja ya Tuhan, maka kami yakin pasti setiap pribadi yang berharap akan pertolongan Tuhan akan dipulihkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kepadamu, karena kesempatan yang boleh kami alami pada hari ini, kebersamaan dan sukacita. Semoga apa yang kami alami pada hari ini menjadi suatu pelajaran bagi kami semua untuk menjalani kehidupan kami setiap. Semoga sabdamu pada hari ini yang boleh kami dengarkan wilayah Santo Yosef Bogor Tengah menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk berbagi, saling mendoakan satu sama yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negeri kami, Indonesia, dan bahkan untuk dunia yang saat ini masih dilanda wabah COVID-19. Mari Tuhan, biarlah itu bukan sesuatu yang membuat kami menjadi semakin takut dan tidak melakukan aksi, namun kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan punya satu rencana yang luar biasa di balik semuanya ini. Dan sekiranya Tuhan memandang layak segala sesuatu cukup, biarlah Tuhan boleh pulihkan negeri kami, dunia ini, dan Tuhan hentikan wabah COVID-19 ini seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, siapapun mereka yang sudah terpapar atau yang masih terpapar COVID-19, biarlah Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh tolong mereka melalui makanan, obat-obatan, dan setiap pribadi yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka pun boleh merasakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, masih banyak hal yang
tentunya ingin kami sampaikan yang kami mau doakan kepadamu ya Tuhan, namun mungkin belum sempat terucap melalui mulut kami. Kami yakin percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Engkau mengerti segala pergumulan kami, Engkau mengerti segala kerinduan kami, dan kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan jamahan tangan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan kami saat ini, terutama kami yang saat ini sudah hadir di tempat ini dalam acara BKSN yang pertama secara virtual ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh jawab setiap pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap merasakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Dan untuk umat wilayah Bogor Tengah, kami percayakan segala pergumulan mereka, segala rencana, baik dari pengurus maupun umat yang ada di wilayah Bogor Tengah ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, boleh campur tangan, dan biarlah segalanya boleh terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Mari kita doakan doa penutup bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahin berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian ibadat BKSN pertemuan pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum lagu penutup, sebelum lagu penutup mungkin pengumuman dulu. Kita Ibu Rifkah, silakan pengumuman dulu. Terima kasih pada suster, Bapak, Ibu untuk kehadirannya di pertemuan BKSN yang pertama ini. Ditunggu juga kehadirannya minggu depan di BKSN kedua yang dipandu oleh Bapak dan Ibu Eko Lintang Soto. Dan terima kasih kepada Pak Agus, Bu Lana, yang semua-muanya deh. Selamat malam. Terima kasih Bu Rifkah. Malam. Jadi Bapak Ibu, minggu depan kita bertemu lagi dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan.
Dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Silakan lagu penutup. Ibu Maria, lagu penutupnya. Masih pamit. Ya, mau langsung doa Rosario. Mau foto dulu sebentar. Foto dulu, ya udah foto dulu yuk. Kamera. Tolong dibuka semua video. Isir dulu boleh. Ntar lagi deh ya, iya mau. Ya, ini Lapuja tuh anak Pak Agus ya? Ya, benar ya. Ya, anak Pak Agus. Ganteng gak, Bu? Duduk Fernando. Baik. Siap ya. Oh, ini Bu Linda mana? Bu Linda sama Ibu Ripkah itu satu lagi. Ya. Terus Ibu Regina Francisca siapa ya? Ya, Ya, 1, 2. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.